Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di underpass Pasar Pramuka, dan di bagian depan ini pilar-pilar yang ada di kedua sisi underpass mulai disambungkan menggunakan rangka-rangka baja. Kemudian nanti akan ada besi fabrikasi di antara keduanya yang dicor sehingga membentuk portal. Nah, portal-portal inilah yang nantinya akan dibentangkan beton-beton PCI girder sehingga membentuk layang LRT Jakarta. Layang tersebut yang pasti akan melintas di atas jalur rel kereta Jatinegara ke arah Senen dan sebaliknya. Kemudian mencapai sisi barat dan akan tersambung lagi dengan pilar-pilar yang berdiri sendiri menuju ke arah flyover Pramuka. Sisi barat dari underpass Pramuka di sini pilar 109B, kemudian nanti akan ada pilar berikutnya itu belum tersambung. Kita pindah sedikit ke arah pertigaan antara Jalan Tambak Proklamasi dan juga ke arah flyover Pramuka. Di sini persis ya dari arah jembatan Sungai Ciliwung ke arah pertigaan ini ada pembangunan dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Kemudian ada portal ya yang membatasi kendaraan-kendaraan yang bisa melewati area ini dengan maksimal tinggi adalah 4,2 meter. Karena yang kita lihat rangka-rangka baja yang dipergunakan untuk nantinya membentuk bagian struktur lantai dari stasiun sudah dipasang. Kemudian di dalam area konstruksi dapat kita lihat tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang nantinya menopang stasiun sudah ada yang berdiri. Ditambah lagi di bagian ujung pilarnya juga sudah dipasang rangka-rangka baja yang akan membentuk struktur lantai stasiun. Dari desain yang bisa kita lihat di sini sama stasiun LRT Matraman dengan stasiun LRT Rawamangun menggunakan model kotak seperti itu. Kemudian ada elevated linkway yang menghubungkan stasiun ini dengan halte Transjakarta Matraman 1 dan Matraman 2. Jembatan penyeberangan orang ataupun elevated linkway-nya adalah elevated linkway yang berbayar. Jadi memang harus tapping terlebih dahulu baru bisa melewati jembatan tersebut. Tidak ada akses ke pinggir jalan yang pasti seperti itu. Baik, dari arah Jalan Pramuka kita akan lihat satu persatu detail pembangunan yang ada. Di sini di ujung Jalan Pramuka seperti sebelumnya sudah ditutup jalur cepat, kemudian halte Transjakarta Simpang Pramuka juga sudah dinonaktifkan yang ada di tengah. Kemudian halte sementara ada di bagian pinggir untuk mengakomodasi para penumpang dari bis Transjakarta jurusan mungkin Pulau Gadung ke arah Duku Atas atau juga ke arah Galunggung dapat berhenti di sana, naik dan turun bis Transjakarta. Di bagian area konstruksi di sini sepenuhnya jalur cepat ya ditutup dengan barrier beton dan panel. Penutupan tidak hanya di sisi selatan atau di area kita saat ini berjalan, namun juga di sisi utara. Jadi jalur cepat memang dipergunakan sepenuhnya untuk pembangunan dari stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP. Nah, stasiun ini berada sedikit ke arah pinggir kali dan dekat dengan gedung BPKP. Dengan begitu namanya adalah Pramuka BPKP serta terintegrasi dengan JPO ataupun Elevated Linkway yang pasti berbayar dengan halte Transjakarta tadi Simpang Pramuka. Berarti tidak ada akses dari kedua sisi jalan yang langsung ke Elevated Linkway melainkan terlebih dahulu akan tapping. Di bagian tengah dapat kita lihat sudah banyak pilar-pilar yang berdiri, kemudian mulai ada rangka-rangka besi ya yang dipersiapkan untuk menyelesaikan pilar-pilar tersebut hingga sampai ke bagian atas ataupun pierhead. Pierhead-pierheadnya di sini berbentuk segitiga. Kemudian di antara pierhead nanti akan dibentangkan beton-beton PCI girder karena jaraknya dekat, berupa beton saja ya, kecuali untuk jaraknya jauh maka akan menggunakan box steel box girder ataupun girder baja. Contohnya mungkin akan dipakai di atas dari halte Transjakarta yang ada di samping. Kita akan masuk ke jalur cepat.
Setelah halte Transjakarta yang ada di sini, pilar-pilar sudah juga banyak yang berdiri. Termasuk pilar-pilar yang di samping kita tinggal menyelesaikan sisi atas. Nampaknya yang ke arah halte itu bagian pierheadnya atau kepala, atau bagian sisi atas dari pilarnya berbentuk kotak, karena nanti akan dipakai untuk membentangkan steel box girder ataupun box girder baja. Bagian bawah dari pilar-pilar juga sudah ditimbun ya dengan sempurna, atau area pondasi yang tadinya ada di bawahnya lagi bore pile ataupun tiang-tiang pancang. Beberapa petugas pengatur jalan yang tidak resmi ya di sini ikut mengatur arus lalu lintas, terutama untuk putar balik. Besi-besi fabrikasi masih banyak di sini berupa besi-besi fabrikasi kotak ya. Hal ini dikarenakan untuk menyambung dari bagian pilar-pilar yang masih sepertiga nampaknya selesai. Kemudian nanti akan jadi seperti yang di depan. Kren-kren dikerahkan untuk menaikkan dan menempatkan besi-besi fabrikasi di atas dari pilar-pilar yang sudah setengah berdiri, kemudian ditutup kedua sisinya dan dilakukan pengecoran. Bis-bis Transjakarta masih dapat berhenti di beberapa halte Transjakarta termasuk yang Utan Kayu ini. Nah, karena manuver agak sulit ya untuk celukan-celukan yang kecil, maka dibuatlah semacam jembatan penghubung dari halte ke arah bis, sehingga bis tidak perlu manuver ke arah halte Transjakarta, sehingga membuat gap dan berbahaya bagi para penumpang. Menuju ke arah underpass, di sini dapat kita lihat pilar-pilar ya sudah berdiri di sisi bawahnya, kemudian tinggal dilanjutkan dari sisi atas dan nantinya disambung ke pierhead. Bagian area yang tidak dibangun stasiun, di sini jalur cepatnya lebih lebar dibandingkan dengan area yang sedang dibangun stasiun ya. Nah, untuk stasiun memang struktur dari tiang ataupun pilar-pilarnya memiliki tiang pancang yang jauh lebih dalam dan jumlahnya juga lebih banyak dibandingkan dengan tiang pancang yang berfungsi untuk membangun pilar-pilar jalur layangnya saja. Kita masih mengikuti bis Transjakarta di sini dan ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing. Halte ini akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka persis di depan kita. Nah, pekerjaan masih berlangsung dan seperti yang tadi ya, untuk pembangunan struktur stasiun fondasinya lebih lebar dibandingkan dengan tiang-tiang ataupun pilar-pilar hanya untuk layang LRT Jakarta, dan posisi stasiun persis berada di samping kita ini. Ke arah underpass di sini kita belum lihat tiang-tiangnya berdiri ya. Nanti ini akan ada gedung dari stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Nah, terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing tadi menggunakan JPO Elevated Linkway dan tidak berbayar, yang dalam artian JPO ini akan terhubung dengan kedua sisi jalan menggunakan akses seperti anak tangga atau juga mungkin lift ditambah dengan eskalator. Kurang lebih seperti ini, desainnya sama dengan tadi stasiun LRT Jakarta Rawamangun dan stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP. Baik, ini tadi video kita di awal, terdapat rangka-rangka baja di kedua sisi dari pilar-pilar. Di sini pilar-pilar portal di kedua sisi underpass memang lebih kecil ya kalau kita lihat secara ukuran dibandingkan dengan pilar yang berdiri sendiri yang hanya menopang layang Jakarta sendiri. Namun kedua pilar tersebut di kedua sisi disambungkan mirip dengan pilar-pilar portal yang ada di ujung jalan HR Rasuna Said ke arah Duku Atas yang menopang layang LRT Jabodebek. Nantinya akan seperti itu. Sampai di sini ya portalnya selesai, kemudian layangnya akan tersambung dengan pilar setelah underpass dan
Yang kita lihat pilar-pilar di sini sudah terbentang beton-beton girder dan mulai disiapkan bondex-bondex untuk pengecoran. Ya, ini pilar 112B, kemudian ini 113B. Layang LRT Jakarta akan berbelok ke arah kiri ya, ataupun di sisi selatan dari flyover Pramuka ke arah Jalan Tambak. Petunjuk-petunjuk arah di sini disiapkan ya untuk masyarakat, bagi para pengendara yang mungkin ragu pada saat mengambil jalur-jalur yang sudah dipasang panel-panel, kemudian barrier-barrier ya. Karena kalau salah ambil jalan maka akan mencari jalan kembali untuk menuju ke destinasi yang diinginkan, akan makan waktu. Di bagian pinggir dapat kita lihat sudah ada rotary drilling rig, kemudian ada crane, tentu saja biasanya diikuti dengan ekskavator yang berfungsi untuk mengeluarkan tanah-tanah yang digali oleh mesin bor rotary drilling rig pada saat pemancangan awal dari bore pile sebagai penguat ya dari pondasi tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang LRT Jakarta. Yang jelas pilarnya tidak sebanyak tiang pancang yang digunakan oleh pilar-pilar di bagian depan sana, yaitu stasiun LRT Jakarta Matraman. Setelah flyover ini hari Minggu pukul 2 sore dan kita menghadapi kemacetan ya. Yang pasti di hari kerja ini akan jauh lebih padat, maka bagi para pengendara yang harus menuju ke arah Proklamasi dari arah Pramuka sebaiknya mencari jalur alternatif. Walaupun yang kita ketahui Salemba Keramat ya itu ada aturan ganjil genap, jadi harus mencari jalur yang lain. Ini petugas tidak resmi. Di bagian tengah dari setelah layang flyover Pramuka menuju ke arah Jalan Tambak, di sini sepenuhnya ditutup dengan barrier beton dan panel dan menyisakan sedikit saja jalur ya, dikarenakan memang area ini membutuhkan kawasan untuk membangun lebih lebar dibandingkan dengan pilar-pilar lainnya, karena di samping kita ini adalah stasiun. Dan yang pasti untuk jalur yang dilewati sama seperti yang dari arah Proklamasi, ada portal ya ataupun semacam rangka baja yang memberi tanda bahwasannya tinggi maksimal adalah 4,2 meter. Dan bagian atas portal itu akan hanya bisa melewatkan kendaraan-kendaraan yang tingginya di bawah 4,2 meter. Kalau lebih dari itu pasti tidak bisa lewat dan menabrak si portalnya. Nah, seperti yang kita lihat dari sisi utara tadi di awal, di sini rangka-rangka baja juga sudah disiapkan di masing-masing sisi ujung dari pilar-pilar yang sudah dibangun. Pilarnya kalau kita lihat memang cukup lebar ya dan kokoh. Sisi atas sebagai pengaman dari material-material pembangunan ya dipasang yang namanya net atau jejaring warna hijau. Ini untuk standar keamanan kerja dan juga K3. Lebar dari jalan yang tersisa kalau kita ukur mungkin 3 meter. Kemudian di bagian dalam area konstruksi di sini ada pilar-pilar yang masih setengah, ada yang baru berdiri, dan di bagian ujung ini dipersiapkan untuk pengecoran yang akan menjadi lantai struktur bangunan dari stasiun LRT Matraman. Ini dari arah Manggarai. Terdapat ekskavator vibro, ini yang di bagian kanan, ekskavator yang bergetar ya. Nah, fungsinya adalah untuk memancangkan dari seat pile baja yang model seperti di Kali Ciliwung waktu itu. Nah, itu dipancangkan di sekitar area pondasi, membentuk persegi biasanya. Kemudian berfungsi untuk menahan tanah untuk tidak jatuh ke dalam area pondasi sehingga berbahaya ya, atau membuat konstruksi menjadi terkendala, atau pada saat nanti mencabut kembali dari seat pile tersebut setelah pondasinya selesai dan kuat.
Di bagian kanan ini tadi arus kendaraan dari arah Pramuka yang akan menuju ke Proklamasi Jalan Tambak. Jadi benar-benar harus dihindari. Kalau pagi itu macetnya bisa sampai ke underpass. Satu lagi yang sudah ada di Jakarta ini adalah underpass yang menghubungkan kawasan tadi Jalan Tambak ke arah Pramuka dan juga ke arah Jatinegara. Tampak petugas di sini nampaknya memperbaiki dari pompa air ya. Karena underpass ini pada saat hujan itu pasti air akan berkumpul di sini dan air itu harus dikeluarkan. Kalau tidak underpassnya banjir dan tidak dapat dilewati. Underpass ini sangat membantu arus lalu lintas yang langsung ya menuju ke arah Jalan Pramuka atau ke arah Jatinegara dari arah Jalan Tambak. Setelah dari underpass tadi kita langsung bertemu dengan pilar-pilar yang kita juga sudah lihat dari samping sisi selatan. Semangat bekerja dengan selamat di sini digambarkan safety first ya, agar para pekerja tetap aman pada saat beraktivitas dan pekerjaan-pekerjaan untuk pembangunan LRT Jakarta dapat selesai tepat waktu bahkan lebih cepat. Targetnya adalah di tahun 2027 LRT Jakarta ini sudah dapat dipergunakan, beroperasional ya, beroperasi untuk melayani masyarakat dari arah Velodrome yang selama ini masih terputus ke arah Manggarai, yang harapan kita bisa diteruskan ke fase 1C menuju ke Duku Atas. Kita kembali ke arah underpass. Ya, ini pilar-pilar yang masih belum disambungkan. Nanti akan sama dengan yang sisi timur. Dipasang rangka-rangka baja di antara keduanya. Kemudian dicor dan membentuk portal. Underpass Pramuka ini juga sangat membantu arus lalu lintas untuk kendaraan-kendaraan yang melewati. Tadinya ini adalah perlintasan sebidang antara kereta KRL dan kereta lainnya, jalur Jatinegara Senen dan sebaliknya, dengan jalan kendaraan bermotor yang ada di sini. Dan ini adalah ujung pilar, baru dua ya sisi pilar yang sudah disambungkan menggunakan rangka-rangka baja dan siap dilanjutkan untuk pengecoran. Langsung di bagian tengah di sini sudah dibatasi oleh barrier beton dan juga panel. Jalur cepat dan jalur lambat masih ada di Jalan Pramuka. Sebenarnya kalau ini bisa dibongkar ya, mungkin akan mirip dengan jalur jalan protokol di HR Rasuna Said yang jauh lebih lebar. Itu hanya ada di sisi barat. Kalau sisi timur masih ada tiang-tiang monorel. Nah, lalu bagaimana dengan pepohonannya? Pepohonan yang di Rasuna Said itu dipindah ke bagian pinggir dan juga mulai ditanami dengan tabebuya. Untuk barrier-barrier beton di sini tidak sama rata ya, tergantung dari aktivitas yang ada di dalam area konstruksi. Biasanya kalau ada alat-alat berat yang datang kemudian masuk ke area konstruksi, itu pasti akan dilebarkan. Namun kalau sudah selesai maka akan dikecilkan kembali sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dilebarkan ya contohnya. Di sini tadi ada halte Transjakarta Utan Kayu ya. Nah, halte ini kita belum tahu apakah akan direvitalisasi atau tidak. Mungkin ada baiknya direvitalisasi dikarenakan halte-halte Transjakarta di sepanjang Jalan Pramuka itu masih banyak halte-halte yang lama. Kemudian halte-halte baru itu sudah punya fasilitas yang memadai untuk publik ya, misal toilet, musola, dan fasilitas kesehatan. Itu yang kita lihat. Di bagian tengah di sini sudah rapi tiang-tiang yang berdiri dengan pier head berbentuk segitiga di sisi atas. Ini pasti akan dibentangkan beton-beton PCI girder, bukan yang baja. Yang baja ada di sini nih. Karena bagian atasnya ada kotaknya ya.
Kendaraan antri di bagian depan dikarenakan sudah mulai ditutup jalur cepatnya dan diarahkan ke jalur lambat. Jadi bagi sahabat owner Indonesia yang dari arah Matraman atau dari arah Salemba lewat Jalan Pramuka di sini, mungkin segera ambil jalur lambat saja ya dari awal setelah underpass, karena jalur cepatnya seperti ini. Namun Jalan Pramuka itu juga masuk dalam aturan ganjil genap, itu juga perlu diperhatikan agar tidak melanggar peraturan. Steger di sini juga dilapisi dengan net ataupun jaring-jaring berwarna hijau. Kemudian yang penting lagi adalah tidak berebutan untuk melewati jalan-jalan yang mungkin di sebelahnya kosong. Ya. Hal ini dikarenakan yang kita anggap kosong ternyata di ujung jalannya menyempit, akhirnya kita menyodok kendaraan lain. Jadi silakan antri saja, nanti akan mendapatkan bagiannya untuk melewati jalur tersebut. Kalau tidak ingin macet, berarti memang harus mencari jalur atau alternatif lain. Ini jalur cepatnya ditutup semua ya, karena tadi yang kita lihat di sisi selatan adalah pembangunan dari stasiun, yaitu stasiun Pramuka BPKP. Di bagian pinggir dapat kita lihat kotak-kotak yang juga ditutup dengan panel. Ini nanti akan menjadi akses menuju ke stasiun, mungkin berupa anak tangga atau juga ada lift dan ada eskalatornya sesuai standar akses dari sebuah stasiun. Dari stasiun tadi akan ada jembatan penyeberangan orang ya menuju ke arah halte Transjakarta di bagian ujung di sana, yaitu Simpang Pramuka. Jaraknya berapa? Kemungkinan 200 sampai 300 meter ya berjalan baru bisa pindah moda transportasi. Jauh atau tidak relatif mungkin ya. Halte Transjakarta sementara juga ada di pinggir di sisi utara di sini untuk para penumpang yang naik bis Transjakarta namun tidak bisa lagi berhenti di Simpang Pramuka. Kita akan pantau ke depan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.